itu intinya supaya diri kita tidak mudah bingung, tidak mudah marah, dan tidak mudah gelisah. Atau di dalam bahasa Jawa, orang yang berilmu itu supaya tidak gupuan, tidak gampang bingungan, tidak gampang heranan, dan tidak gampang susah ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saat ini saya berhadapan? Saya menjaga di pintu gerbang ini. Nggih. Saya persilahkan panjenengan masuk kepada. Panjenengan mempersilahkan saya untuk naik ke atas. Karena kami tahu mana yang hatinya bersih, mana yang tidak. Ketika seseorang mau ketemu Bunda Ratu itu pasti akan dihadang dulu dengan Nyi Blorong. Dan nanti ditawari pesugihan dan kekayaan begitu. Nah, dari situ dilihat mana yang benar-benar tulus. Kalau yang inginnya dunia, maka jadi tumbal pesugihan seperti itu. Kalau yang benar-benar hatinya tulus baru bisa bertemu dengan Bunda Ratu, seperti itu maksudnya. Kami benci sekali karena dulu tempat ini dijadikan tempat mesum dan banyak sekali yang meninggal di sini. Ada yang menjadikan tempat ini tempat mesum? Ada. Di sini sangat berbahaya sekali kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hati-hati ya, kita di atas tebing ya. Kita nanti akan berada di sebuah atas tebing. Jadi pikirannya jangan ada yang kosong ya. Ada sedikit saja niat kalian salah, maka jangan salahkan kami jika ada yang menyeret. Tapi saya minta jangan sampai ada yang mengganggu anak-anak saya. Insya Allah kami jaga, asalkan niatnya tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Letnan panjenengan sudah meninggal. Iya, saya mencari kapal yang tenggelam tahun 1962. Kapal Kelem Sidempopo. Maaf. Tenggelam. Tenggelam dan saya ikut di sana dan saya akhirnya hidup lagi. 2005 saya lahir. Panjenengan nggak hidup lagi, panjenengan korinya, jinnya. Iya, saya jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 syukurillah wa nikmatillah, wala khawla wala quwata illa billah. Anak-anakku semuanya, malam ini panjenengan semuanya apa aja untuk datang ke pantai Gondomayit ini. Yang pertama untuk bertadabur alam, yaitu melihat keindahan yang Allah berikan kepada diri kita. Semoga saja ini bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ustadz Sutam ambil air wudhu lalu ditampung, tempatkan di tempat wadah, bawa ke sini. Saya disuruh sama Abah untuk berwudu, nanti air wudhunya ditampung, insya Allah ini nanti digunakan untuk diedrok. Anak-anakku semuanya, malam ini panjenengan semuanya Abah ajak ke pantai Gondomayit untuk bertadabur alam, untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keimanan, yaitu ilmu, supaya hati kita, pikiran kita selalu tenang. Jadi ilmu itu intinya supaya diri kita tidak mudah bingung, tidak mudah marah, dan tidak mudah gelisah. Atau di dalam bahasa Jawa, orang yang berilmu itu supaya tidak gupuan, tidak gampang bingungan, tidak gampang heranan, dan tidak gampang susah ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu adalah cahaya penerang untuk jalan hidup kita, supaya jalan hidup kita bisa lebih tenang, bisa lebih tentram dan lebih bahagia, atau berqanaah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu ini disebut sebagai cahaya penerang jalan hidup kita atau nur cahyo. Jadi ilmu itu adalah jalan supaya kita tahu tujuan hidup kita. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, maka kita tidak akan mudah bingungan, tidak akan mudah tersinggung, tidak akan mudah marah, dan tidak akan mudah bingung, karena sudah tahu tujuan hidup. Ketika diberikan kesusahan, maka hatinya akan tenang, pikirannya akan senang, tidak akan terlalu susah ketika diberikan kesusahan, dan tidak akan lupa ketika diberikan kesenangan. Intinya, orang yang berilmu itu akan membuat dirinya, jiwanya, badannya akan tenang, pikirannya akan tenang, tidak mudah gupuan, tidak mudah marah, dan tidak mudah gelisah. Itulah tujuan orang mencari ilmu. Bukan berarti kalau orang itu berilmu, dia tidak mempunyai masalah atau tidak mendapatkan masalah. Bukan, sayang. Semua orang hidup pasti mendapatkan masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah. Bahkan tidak ada masalah pun kita cari-cari masalah, nggih ya. Hidup sendiri pengennya berdua, ya kan? Hidup berdua pengen bertiga, bertiga pengen berempat, berempat pengen berlima. Jadi semua orang hidup itu pasti ada masalah. Yang paling penting bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Dan yang lebih penting lagi, yang perlu jenengan ketahui bahwa bukan berarti kalau orang yang berilmu itu tidak mendapatkan masalah. Orang yang berilmu masalahnya juga semakin besar, semakin besar. Siapa orang hidup yang tidak ada masalah? Semua hidup punya masalah. Bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri pun juga banyak masalahnya. Para nabi, para wali, presiden, semuanya punya masalah. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Orang yang paling kuat, yang paling hebat, itu bukan orang yang lari dari masalah,
Tetapi orang yang masalahnya besar, masalahnya banyak, tapi mampu menyelesaikannya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini tidak ada jalan yang lain kecuali hanya pasrah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasrah ini bukan menyerah, pasrah ini semakin berusaha, semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya panjenengan belajar, panjenengan hidup, panjenengan sekolah, itu belajar untuk menyelesaikan masalah, dikasih rumus-rumusnya. Dan rumus yang paling utama adalah bertawakal kepada Allah, atau menyerahkan semuanya kepada Allah. Menyerahkan bukan berarti diri kita menyerah, tetapi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang paling penting ketika ada masalah, jangan sampai masalah itu menjadi permasalahan untuk diri kita. Ketika diberikan soal, jangan menjadi persoalan, tetapi jadikan ujian, jadikan masalah itu untuk diri kita semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perlu jenengan pahami, bukan orang yang berilmu itu tidak mendapatkan masalah, tetapi orang yang berilmu itu tenang ketika ada masalah, tidak gupuhan, tidak bingungan. Dalam arti dicaci tidak marah, dibully tidak marah, tenang-tenang saja, tidak jadi masalah. Jadi masalah tidak menjadi masalah di dalam diri kita, karena tahu bahwa yang memberikan masalah itu adalah Allah Subhanahu. Kalau tidak terima dengan masalahnya berarti tidak terima dengan Allah. Jadi untuk semua anak-anakku, ketika panjenengan apa aja untuk bertadabbur alam, kita belajar tentang ilmu, karena belajar itu bukan hanya kepada seseorang tetapi juga kepada alam. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Contoh, kotoran pun juga bisa menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat ketika ditempatkan pada tanaman dan bisa menyuburkan, akhirnya pun kita makan. Itu kotoran. Jadi kalau sesuatu hal ditempatkan pada hal yang baik, maka akan menjadi baik. Maka saya minta panjenengan semuanya selalu berpikir yang baik, berkelakuan yang baik, berkata-kata yang baik, melihat yang baik-baik dan mendengarkan yang baik-baik. Maka hidup panjenengan, insyaallah saya yakin akan menjadi baik. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan jenengan pikir apa ini nggak ada masalahnya, banyak masalah, tetapi tidak jadikan sebagai permasalahan. Karena setiap masalah itu pembelian dari Allah, maka kita yang penting mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, malam ini panjenengan apa aja untuk bertadabbur alam. Kita akan naik ke sebuah bukit yang berada di tengah laut. Di sana nanti kita akan berusaha untuk mengolah batin, belajar untuk memahami dunia dalam hal ketenangan dan juga kepasrahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan ketika datang ke tempat-tempat yang dianggap wingit, sakral, niat kita untuk mendekat kepada Allah, bukan kepada makhluk gaib, tapi kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apapun itu di situ, ada apapun, dapat apapun, tidak menjadi tujuan dan sama sekali tidak menjadi harapan. Karena tujuan kita menenangkan batin kita untuk bisa tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga anak-anakku semuanya, saya minta panjenengan semuanya masukkan tangannya ke dalam air wudhu ini, lalu basuhkan ke badannya, baca dulu syahadat, sholawat dan sholawat nuridat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Selamat. Seko kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diangkat semuanya, masukkan tangannya seperti ini, lalu dibasuhkan di bagian muka dan kepala. Monggo. Dan ikut saya. Ayo ikut saya.
kita akan menuju ke bukit yang berada di tengah laut sana. Kamera ke sana sayang. Kita akan menuju ke bukit yang berada di tengah-tengah laut sana. Panjenengan lihat tadi? Lihat enggak? Hantri ada yang melihat? Apa yang saya lihat? Apa yang saya lihat? Iya, namanya benteng ini. Jadi di sini, ini kita mau naik ke atas bukit. Nanti ini adalah salah satu tempat berkumpulnya atau datangnya dari golongan-golongan bangsa jin yang ada di lautan ini, di tempat ini. Perlu untuk panjenengan ketahui bahwa bangsa jin juga sama seperti diri kita, mempunyai sebuah tingkatan di dalam kemasyarakatan. Ada yang namanya golongan Ampar, golongan Abdul Jumud, ada dari golongan Rijalul Ghaib dan sebagainya. Jadi ada makhluk jelata, ada sebuah kerajaannya. Nah, kerajaan inilah yang disebut dari golongan jin Abdul Jumud di atas ini. Adab kita, sopan santun kita, Allahu Akbar. Ketika kita mau masuk ke suatu tempat atau kita akan bermeditasi, diusahakan kita harus beradab kepada siapapun dan kepada apapun, termasuk kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita harus beradab, ada etikanya, sopan santunnya. Ketika masuk ke tempat yang wingit atau angker, harus mengucapkan salam sebagai bentuk doa kita kepada Allah dan juga sebagai bentuk adab kita, sopan santun kita. Uluk salamnya yang paling bagus dengan menggunakan wewangian seperti sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berzikir ke masjid atau ketika kita sedang beririt, itu lebih baik menggunakan wewangian. Wewangian itu sebagai sunnah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah bukan berarti kita takut atau kita itu menyembah, bukan. Kita mengambil sunnahnya saja, bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang baik, maka dilakukan dengan cara yang baik. Sesuatu hal yang wangi maka mendatangkan kebaikan. Apalagi ini adalah dupa.
Dupa ini ada artinya. Dupa itu duduk apa-apa, bukan apa-apa untuk mendekat kepada yang punya apa-apa. Monggo. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Allah Akbar. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saat ini saya berhadapan? Saya menjaga di pintu gerbang ini. Nggih. Saya persilahkan panjenengan masuk kepada. Panjenengan mempersilahkan saya untuk naik ke atas. Karena kami tahu mana yang hatinya bersih, mana yang tidak, dan mana yang niatnya baik dan mana yang tidak baik. Saya tujuannya ke sini hanya ingin menyambungkan tali silaturahmi. Yang kedua, saya ingin mengajak anak-anak saya untuk bertadabur alam, belajar memahami dan mengerti tentang alam semesta ini, bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya manusia, tetapi ada dari golongan bangsa jin dan lain sebagainya. Di sini adalah pintu gerbang utama. Di sini ada beberapa kerajaan yang ada di sini. Sebenarnya tempat ini pun juga baik. Bahkan dari mulai depan sampai ke dalam sana itu golongan jin dari kami jin muslim. Oh, sebenarnya di sini tempatnya dari golongan jin muslim. Iya, tetapi banyak sekali disalahgunakan oleh manusia. Sebenarnya ratu dari laut sendiri ini adalah muslim, jin muslim. Iya. Jadi Ratu Kidul sebenarnya agamanya muslim. Iya. Ya memang. Agamanya Islam. Dulunya belum. Tetapi setelah bertemu dengan wali Allah, akhirnya masuk Islam. Jadi setelah bertemu dengan wali Allah, akhirnya masuk Islam. Iya. Tetapi sebelum bertemu dengan Ibunda Ratu, bertemulah dulu kepada Nyi Blorong. Nah, disitulah orang-orang yang meminta pesugihan masuk ke dalam kepada Nyi Blorong. Oh, jadi tempat ini juga ada yang menjadikan tempat pesugihan begitu. Banyak maksudnya? Sekali. Bahkan yang meninggal di sini saja, bukan hanya. Berarti intinya ditipu dengan Nyi Blorong tersebut. Iya. Bukan asli ketemu dengan Ratu Kidul, hanya bertemu dengan Nyi Blorong. Susah sekali bertemu dengan Ibunda Ratu. Untuk bertemu dengan Bunda Ratu memang sulit. Iya. Karena sebelum bertemu dengan Ibunda Ratu, bertemulah dengan anak buah Nyi Blorong dulu. Dan Oh, jadi ketika seseorang mau datang mau ketemu Bunda Ratu itu pasti akan dihadang dulu dengan Nyi Blorong. Dan nanti ditawari pesugihan dan kekayaan begitu. Nah, dari situ dilihat mana yang benar-benar tulus. Kalau yang inginnya dunia, maka jadi tumbal pesugihan seperti itu. Kalau yang benar-benar hatinya tulus baru bisa bertemu dengan Bunda Ratu, seperti itu maksudnya. Kami
benci sekali karena dulu tempat ini dijadikan tempat mesum dan banyak sekali yang meninggal di sini. Ada yang menjadikan tempat ini tempat mesum? Ada. Kebanyakan remaja. Rata-rata remaja di sini. Di dalam sana dulu diseret oleh anak buahnya ini Blorong. Tolong ambilkan air wudhu sholat subuh. Air wudhu yang ditampung bawa sini. Sisanya tadi masih ada? Sisanya tadi aja bawa ke sini. Oke. Kalau diizinkan untuk naik ke atas, kalau saya diizinkan untuk naik, masuk, saya masuk ya. Inge. Terima kasih. Saya ada permintaan sedikit saja kepada anak panjenengan. Nggih. Hati-hati sekali panjenengan masuk ke dalam sana, karena di sini sangat berbahaya sekali kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hati-hati ya, kita di atas tebing ya. Kita nanti akan berada di sebuah atas tebing. Jadi pikirannya jangan ada yang kosong ya. Ada sedikit saja niat kalian salah, maka jangan salahkan kami jika ada yang menyeret. Tapi saya minta jangan sampai ada yang mengganggu anak-anak saya. Insya Allah kami jaga, asalkan niatnya tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Tetapi ada salah satu pegang dulu nggak apa-apa. anak panjenengan yang selalu diincar. Ini hati-hati sekali. Enje, siap. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Tenang. Biarkan mereka ngobrol sendiri. Ini demit sama demit. Biarkan ngobrol. Tuh lagi ngobrol jinnya. Biarkan mereka ngobrol sendiri. Saya tidak mengizinkan anak ini masuk. Saya pemilik sini. Udah biarkan mereka ngobrol sendiri. Jadi di tempat ini sendiri sebenarnya dulu ada sudah wali Allah yang datang ke sini. Sudah ada wali Allah yang datang ke sini. Kenapa? Khidir yang datang sini. Mungkin yang dimaksud itu Nabi Khidir mungkin. Ini ngomong Menjaga laut. Bentar. Maaf. Saya pemilik kawasan ini. Saya mencari ikan. Saya Jenderal Yujin. Datang dari Jepang bersama letnan dan kru saya. Dari tadi saya mencari letnan saya yang hilang. Kim, Neng, Seng. Letnan panjenengan sudah meninggal. Iya. Letnan panjenengan sudah meninggal. Iya. Saya mencari kapal yang tenggelam tahun 1962. 1962. Kapal Keren Sidem Popoh. Maaf. Tenggelam. Tenggelam dan saya ikut di sana dan saya akhirnya hidup lagi di sini. 2005 saya lahir. Panjenengan nggak hidup lagi, panjenengan korinya, jinnya. Iya, saya jin. Maaf. Tenggelam di sini. Maaf jika saya mengganggu Anda. Enggak mengganggu. Tapi Silakan. sampean cari. Saya sudah ketemu itu sudah di tengah sudah ngobrol tadi sama letnan saya. Silakan jika Anda menginginkan mau ritual apa silakan saya izinkan, tapi tidak kalau mengganggu kelenteng saya. Maaf dewa saya ada di sana. Lihat tuh di sana ada yang bergerak tuh. Kelihatan enggak? Dia naga saya. Tidak apa-apa dia di sini. Dia kebal. Jika Anda memakan sedikit saja tubuh dia, Anda tidak. Saya nggak mau makan tubuh Iya. jin. Buat apa? Tapi banyak orang yang menginginkannya karena ingin hidup sampai abadi. Aduh.
Coba sini, Kang. Disorot aja nggak apa-apa kok. Itu naga ya. Tuh. 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 Santri boleh naik ke sini, guys. Tidak Santri boleh naik ke sini, santri. biarkan saja. Pak Lurah, lihat ini. Lihat itu. Kelihatan enggak? Coba kamera mendekat. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Cahaya yang warna di sini warna kuning ini. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Ini katanya dulu ada kapal yang tenggelam di sini. Ini loh, coba nih kamera coba mendekat. Coba sini. Lihat nih. Ini loh, tuh, kelihatan enggak? Lihat itu, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan? Tuh. Udah ya? Kelihatan? Monggo, saya ambil dulu. Nih. Ini loh, Pak Lurah. Nih. Tuh. Tolong biarkan ini Mas Wiji. Tuh. Mas Wiji. Nih. Itu ini aki saya. Maaf. Tuh. Maaf. Saya tahu. Silakan mendekati Tuh. Anda. Silakan. Ya. Assalamualaikum salam. Kamu mau apa? Ini yang katanya dari kapal tenggelam itu. Hanya saya, maaf. Hanya saya. Tidak ada yang bisa memakai kecuali saya. Jika Anda pakai, tahu akibatnya. Banyak sekali panjenengan nanti di dalam sana yang akan dikasihkan panjenengan dan beberapa santri. Maaf, itu punya saya. Saya yang buat. Ini dari apa sih ini? Kelihatan nggak? Kalau kamu mengganggu kawasan saya, memaki saya, silakan pergi dari sini. Kalau tidak, mau saya bunuh. Tuh, satunya kafir, satunya muslim. Ngomong beda. Kalau dipakai bentuknya kayak gini. Tuh. Tuh. Gimana makainya ya? Kamu tidak akan bisa pakai kecuali saya. Maaf. Tuh. Hop. Jangan bertengkar. Ini kenapa sih? Anak ini Jangan bertengkar. Sudah, dibiarkan saja. Lihat nih. Santo palon yang genggung. Peninggalan dari zaman dulu. Nggak tahu ya. Ini seperti ini aja. Tum, bila aku mati. Bagus nggak? Hah? Kayak jadi itu apa yang kapal apa namanya suka bajak laut. Bajak laut ya. Iya. Bajak laut. Wah. Jogo naik udah colong uang. Ya. Saya pakai ini dulu ah. Gih. Apa itu? Jangan gue. Tuh. Oh iya. Nah buat Pak Lurah aja. Cincin saya. Nanti saya pakai dulu. Silakan ke kelenteng. Salam dulu. Kelenteng. Itu kelenteng saya. Kalau berkenan silakan. Mau jatuh kelenteng saya. Namanya Yaojin. Kita mau naik ke puncak nggih.
rasanya berat. Batu semuanya. Kenapa tadi itu mencari kapalnya itu? Kapalnya tenggelam di laut. Beliau tadi. Sebenarnya saya sendiri melihatmu kasihan sekali. Tapi iya, dulu memang ada yang tenggelam di sini. Di laut ini. Dari mana tadi? Jepang ya? Yaojin. Nggak tahu saya. Ini cincinnya. Iya, zaman dulu sudah lama sekali. Masih zaman dulu. 1995 dahulu. Dan yang memakai cincin itu dulu orang yang sangat sakti. Umurnya pun ratusan zaman dahulu. Dan orangnya hatinya sangat bersih sekali yang memakai cincin itu. Siapa sih itu? Astagfirullahaladzim. Kasihan anak itu. Oke. Mohon izin untuk naik ke atas. Silakan. Jika ingin ke kelenteng, saya izinkan. Tapi tetap ingat Tuhan Anda. Sudah. Satunya muslim, satunya non muslim. Jangan ribut nggih. Jangan ribut ya. Yang akur, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanteng aja Anda pedikir. Salam. Saya antarkan sampai sini. Siap, biar saya nanti ketemu langsung sama beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayak ndang celukan. Gua nang gitu. Terus ajuin oleh Rene. Enggak kuat rasanya. Silakan. Kembang itu. Tadi ngembang ya. Juga kan. Astagfirullah. Allahumma sholli ala. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Di pohon. Kepalanya manusia, kepalanya wanita cantik. Tapi di badannya ada ularnya. Tolong nyalakan lampu di sini. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahapan pertama untuk diri kita bertemu yang sebenarnya menjaga tempat ini, pertama ketemu sama jin kupret, ngecret aja tadi, ngomong dari orang yang meninggal di kapal.
Katanya barangnya masih tertinggal di sini. Yang kedua sekarang bagian penggodanya. Kalau yang kedua tadi ngecretnya, sekarang yang bagian keduanya. Tapi insya Allah asalkan tidak tergoda ya tidak apa-apa. Nah, kalau nggak mati lagi. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ada apa kalian datang kemari? Saya datang kemari untuk bersilaturahmi. Saya datang ke sini untuk mengajak santri saya bertadabbur alam. Kenapa harus di sini? Kenapa? Kenapa harus di sini? Karena di sini berada di tengah laut dan lautan itu penuh dengan keindahan, menjadi ciptaannya Allah. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari lautan ini. Di sini bukan tempatnya kalian. Dimanapun tempat itu adalah tempat untuk kita belajar, karena kita ini khalifah adalah khalifah fi ardi, pemimpin. Di sini tempatnya mencari pesugihan. Mencari pesugihan hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang maha sugih, hanya Allah yang maha kaya. Tidak ada tempat untuk meminta kekayaan kecuali hanya pada Allah. Ini untuk orang-orang yang mau kaya dengan jalan pintas. Mereka yang meminta dengan cara singkat pasti akhirnya akan celaka. Tidak perlu jenengan menawarkan apapun kepada saya, sebab saya nggak akan tertarik dengan hal itu. Anda yang tidak tertarik, tapi santrimu ada yang tertarik. Pak, insya Allah santri saya pun juga tidak akan ada yang tertarik dengan kekayaan yang hanya sementara fata morgana. Ada. Walaupun ada, akan saya arahkan untuk jangan mudah tertarik dengan kekayaan yang singkat. Lebih baik kalian pulang saja. Kenapa kalau saya pulang? Tidak ada hasilnya di sini. Karena bukan tempatnya untuk kalian. Kenapa panjenengan menyuruh saya pulang? Pulang saja. Tempat dimanapun itu adalah tempat manusia, bukan tempatnya kamu. Ini tempat saya. Saya mau izin untuk ada di dalam. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syarullah datullah sifatullah wujudullah afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat dengan siapa kamu berbicara. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai simbol untuk menarik atau sebagai pemikat. Biasanya orang-orang yang datang pertama ke sini akan dipikat untuk wanita cantik dan pesugihan, intinya kesenangan dunia. Saya singkirkan supaya tidak menggoda orang-orang yang datang ke sini. Saya singkirkan karena takutnya nanti orang datang ke sini kegoda untuk hal yang semacam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mohon maaf, Raden. Panjenengan tadi digoda
Iya, enggak apa-apa. Saya digoda malah suka. Ini memang yang membelakan manusia. Oh, memang beliau ini yang suka menggoda manusia. Ini yang suka menggoda manusia agar pikirannya berbelok arah. Jadi ini yang disebut dengan Nyi Blorong. Ya. Jadi sebelum ketemu Bunda Ratu pasti bertemu dengan Nyi Blorong. Ya. Dan orang ini, makhluk ini menggoda orang untuk mencari pesugihan maupun Pengawal. kekayaan. Iya, makanya panjenengan tadi melihat ular. Ini untuk menguji berarti. Iya, kalau keiman manusia itu tidak kuat, maka disitulah bangsa mereka senang sekali. Ini yang menggoda manusia dan mengisahkan manusia. Sebenarnya di sini pun kalau digunakan untuk kebaikan, saya tahu tempat ini karena saya menjaga tempat ini. Iya. Kalau gitu saya mohon izin untuk masuk di dalam. Saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mohon izin untuk bermeditasi. Saya mohon izin untuk bertafakur. Monggo. Saya mohon izin untuk diam di tempat ini, Monggo. belajar tentang dunia, memahami tentang ciptaan Allah, karena semua yang dilihat adalah guru. Maka saya beserta dengan santri akan berada di sini untuk belajar menjadi manusia yang sebenar-benar manusia, berdiam diri sebelum kita benar-benar didiamkan oleh Allah. Apa yang ada di sebelah sana itu? Di situ yang untuk tempat-tempat orang meminta pesugihan. Jadi sering salah digunakan tempat Iya. ini untuk tempat pesugihan. Iya, Padahal itu hanya menjadi godaan. iya. Saya bangsa kami yang muslim tertindas. Saya minta tolong. Bangsa kami tertindas oleh orang-orang yang Muslim tertindas. iya. Karena di sini ada 2 jalur. Saya di sini difitnah. Siapa yang fitnah jenengan? Para dukun-dukun itu. Jadi ada dukun yang memfitnah jenengan. Iya. Padahal di sini kami pun muslim. Padahal di sini bukan untuk pesugihan, Bukan. malah digunakan untuk pencabulan begitu. Iya. Minta tolong untuk diluruskan. Insya Allah nanti akan saya luruskan. Insya Allah. Insya Allah nanti akan saya luruskan. Saya izin dengan kalian bertafakur di sini. Tapi tidak boleh berpikiran macam-macam, apalagi meminta pusaka-pusaka dari sini. Iya. Siap. Oke. Ada beberapa yang di sana dan di sana, nanti akan saya kembalikan ke asalnya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan nanti akan saya luruskan orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini untuk pesugihan maupun pencabulan.
akan saya sampaikan benar atau tidaknya. Saya ucapkan terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah simbol cincin dari lorong di sini. Coba kameramen ke sini, Kang. Itu lihat tuh. Lihat ini, Kak. Ada santri ke sini, enggak apa-apa. Semacam sama seperti yang saya dapatkan dari tadi cincin ini. Seperti bersama. Cincin saya lepas dulu. Saya mau coba pakai cincin yang baru saya dapatkan. Seperti ini. Ini yang barusan saya dapatkan, ini yang tadi saya dapatkan. Coba kamera ke sini. Fokus ke saya. Coba ke sana. Wah, saya dapat emas. Bukan. Diamkan anak ini. Tolong diamkan anak ini. Bahaya sekali. Tolong diamkan anak itu. Sebelum diseret ke atas lautan. Sabar. Pelan. Mas bukan ya, Ustaz? Mas bukan tapi kayaknya. Seperti ini. Kayak seperti Ada kayak kepala. Bukan kulit kerang, Ustaz. Ini. Oh iya. Siapa tahu Mas, Ustaz? Mas Udin maksudnya. Kenapa itu? Sila. Kayaknya mau ngasih jurus deh. Mau ngasih jurus. Mau ngasih gerakan jurus. Coba Pak Lurah, ikutin Pak Lurah. Bisa? Ada yang mengajarkan jurus nih. Santri coba ikuti sini. Baris sini santri. Berdiri sini, berdiri sini, berdiri sini. Yang lainnya juga. Ayo, Kang Ajis. Sini Kang.
Jangan dibuat berantem tapi. Ya baju merah maju, Kang siapa itu? Nah, tidak apa-apa, maju. Mbak terus maju. Baju merah maju, kaos merah itu. Nah siapa itu namanya belakangnya? Maju. Nah, maju. Oh, tidak mau, tidak boleh. Siapa yang boleh? Mas Imam maju. Kasih dulu, pegang. Kang Jajat. Jajat maju, Kang Jajat. Oh, maju, siap. Sudah cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Ini maju. Rauf. Siapa? Kang Adit. Maju Kang Adit. Agak ke belakang biar bisa ngikutin gerakannya. Ikuti aja gerakannya. Dicontoh, lihat depan. Ayo, tangannya lurus. Kayak jurus Abdul Jabbar. Seperti jurus Abdul Jabbar. Allahu Jabbar, Allahu Jadir gitu. Jabbar Allah Jadir. Jurus Asmaul Husna hampir sama seperti ini. Hampir sama seperti ini jurus Asmaul Husna. Minggir dulu Pak Lurah. Set. Pegang jangan sampai hilang. Oke. Assalamualaikum. Jurus apa tadi namanya itu? Digunakan untuk apa? Kanuragan. Menjadukan kanuragan. Iya. Siap. Tapi hanya yang bisa memiliki hanya hatinya yang bersih. Hanya hatinya bersih. Iya. Siap. Nggih, matur suwun. Semoga
amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana panjenengan asalnya itu? Saya dulu sebenarnya bukan tempat tinggal di sini. Oh, panjenengan aslinya bukan di sini. Tapi terus datang ke Ini tempat ini. Nggih. dan ternyata sampai saat ini tempat ini jarang sekali digunakan untuk mengingat kepada Allah. Cara digunakan untuk mengingat kepada Allah. Terus tujuan panjenengan memberikan jurus tadi pada santri-santri saya? Saya tahu yang datang semua di sini anak-anak panjenengan, Panjenengan tahu saya? sangat mengetahui panjenengan. Kok saya malah belum kenal jenengan, nggih? Malah sampean sudah kenal saya malah belum kenal. Sebenarnya panjenengan sudah tahu siapa diri saya. Contohlah guru kalian. Beliau tidak sejatinya dirinya. Beliau siapa? Kalau yang di tempat ini sejatinya siapa? Banyak sekali di sini. Banyak sekali. Dan di sini ada golongan yang muslim, ada punca yang golongan dari kafir. Dan di sini seringkali dibuat ritual perjanjian dengan alam gaib. Tujuannya ada yang meminta kejadukan, saktian, dan ada juga yang meminta pengasihan, dan ada juga yang membuat perjanjian dengan Nyi Blorong. Dan sudah seringkali digunakan untuk mesum di tempat ini. Kami benci sekali. Sebenarnya kami ingin melempar mereka jauh-jauh dari sini. Tetapi jarang sekali yang datang ke sini. Tujuannya ada yang dulu ke sini selalu zikir kepada Allah, tetapi hatinya tujuannya lain. Memintanya pada makhluk, bukan pada Allah, tetapi pada makhluk. Tapi saya melihat panjenengan dari sana, Mbah Saridin. Saya tahu. Iya, saya kelihatan bukan cahaya yang sangat putih sekali. Iya. Dan disitulah bangsa kami semua menghormati. Kami mohon maaf apabila saya dan beserta anak buah saya ada yang kurang bagus dan atau ada yang mengganggu panjenengan semuanya. Yang saya minta anak-anakku semuanya, perbaikilah hati kalian, bersihkanlah hati kalian. Ingatlah, kita suatu saat pergi tidak membawa apapun, hanya amal dan perbuatan yang panjenengan bawa. Kalau bisa, putihlah seperti baju yang kamu pakai. Hati kita selalu ingat pada Allah. Jangan hanya meminta kepada makhluk. Kenapa, Mbah? Bagus. Ini anak saya, Mbah. Rahayu. Rahayu. Kok sampean hormat sama beliau? Kenapa, Mbah? Saya mengagumi hatinya beliau.
Iya, saya jadi tersaingi, Mbah. Banyak sekali perempuan yang ingin menginginkannya. Oh, banyak perempuannya, pacarnya banyak. Oh, bukan. Yang menyukai banyak sekali. Oh, yang suka banyak. Dari golongan manusia apa jin, Mbah? Manusia. Dari golongan Tetapi manusia. dari sini pun juga ada yang menyukai. Dari bangsa jenengan, jin Iya. muslim? Iya. Ada juga yang suka sama beliau? Iya. Tapi saya tidak mengizinkan Tidak mengizinkan. karena alam kita sudah berbeda. Iya. Ini, Mbah. Ini. Ini. Maju. Kenapa dijewer, Mbah? Kenapa dijewer? Kok gini? Kenapa itu, Mbah? Oh. Bang Mahendra jewer telinganya. Kenapa, Mbah, dijewer? Nakal ta? Nakal nggih? Wah, ini bahasa jin ini, susah dipahami ini. Apa, Mbak? Ini. Ini. Yang megang kamera itu, nakal eram. Orang wedok bingung kayak roh kuda. Kapok, sebel ndasmu. Maju. Itu namanya Kang Sofyan, Mbah. Oh, sebelah situ. Bagus. Siap. Oh, ini Pak Lurah saya yang cantik. Wah, galau. Iya, dia bilang jenengan galau, Pak Lurah. Suruh sabar. Pak Lurah galau. Tahu bahasa jin kayak gitu ngomongnya? Pak Lurah galau. Dikejar-kejar wanita katanya. Galau. Susah ya ngomong sama jin ya. Yang mana, Mbah? Oh, ini gondrong, Mbah. Jewer. Wah. Oh, tak kira jedus. Kira jedotin. Yo, kowe kapok sebul bun-bunanmu. Sedot.
Oh iya, dua itu Mbah yang paling bandel Mbah Anjana wis. Tapi jangan dibawa ya Mbah. Ndak. Dinasehati ae yo. Siap. Ada pusaka Mbah? Iya. Pusaka apa Mbah? Saya akan memberikan ke panjenengan nanti. Pusaka apa Mbah? Karena itu saya tahu di Padepokan banyak sekali yang ingin menghancurkan panjenengan. Saya dikasih doa aja Mbah, nggak usah kasih pusaka. Tidak, ini hanya suatu hadiah dari kami. Hadiah dari jenengan? Iya. Pusaka Mbah? Iya. Nanti saya suruh ngerawat enggak Mbah? Kalau suruh ngerawat saya capek, pusing. Tidak. Tidak. Dan kami dari golongan bangsa jin akan membantu panjenengan. Nggih, saling membantu adalah perintah Allah, nggih. Tapi saya tidak minta bantuan jenengan oh ya. Saya yang ingin membantu dan membawa beberapa pasukan yang sangat banyak sekali. Yang pusaka di lautan sana jangan diambil Mbah, nanti yang di lautan kosong melompong. Tidak, ini yang berada di sini. Kameramen kesurupan. Semuanya bermeditasi dulu, duduk di sini, zikir Allah. Menghadap ke kiblat, kiblatnya mana? Sana. Lurus saja. Niniknya Oke, semuanya diam, jangan bergerak sama sekali. Rasakan keluar masuk nafas, lalu zikir. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Rasakan keluar masuk nafas. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Baca dulu syahadat 3 kali tahan nafas. Monggo, tarik nafas dari hidung. Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buang nafas. Tarik nafas dari hidung, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tarik nafas lagi dari hidung. Baca sholawat nuridat. Sekarang keluar masuknya nafas zikir Allah, 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 Allah. Zikir Allah, 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 Allah. Tangannya angkat ke atas, tangan angkat yang kanan. Dalam hati membaca sholawat nuridat, sekalian asrornya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sarasmaya syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gedarkan di tangan, gedulkan di tanah, gedulkan di tanah tangannya. Allahu Akbar. 3 kali. Yang mendapatkan sesuatu bawa ke sini. Matanya dibuka. Dilihat. Bawa ke sini yang dapat sesuatu. Coba lihat. Sama 3. 1, 2, 3. Berarti 3 ini ya, dapatkan di sini ya. Ada lagi, Bang. Ya? Yang tadi di pohon. Yang di pohon. Apa itu? Wow, mau dipakai Pak Lurah? Buat melet anu. Jangan kan udah ada calon. Oh ini. Siap. Ini yang kita dapatkan di sini. Tadi dari bawah aja. Oh, iya. Ini yang di bawah pohon tadi. Oh, 5 ya. Itu 2, 3, 4, 5. Ini yang kita dapatkan nih. Dapat apa sayang? Siapa yang dapat? Wah, dapat emas. Emas Mahindra. Ada yang mau? Monggo. Yang mau monggo. Silakan komentar mau.
Bagusnya nih yang pakai pedagang ini. Oke, untuk semua anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di tempat ini. Semoga ini semuanya bisa menambahkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama, cinta kepada negara. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan dilihat apapun yang kita dapatkan, jangan dilihat barangnya, tetapi diniatkan di dalam hatinya untuk selalu berserah diri, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tujuannya kepada Allah, pasti kita akan mendapatkan banyak kemudahan dan banyak sekali keajaiban dan keselamatan terutama. Kalau kita tujuannya kepada Allah. Tapi kalau tujuannya kita hanya kepada benda, maka yang kita dapatkan hanyalah kesia-siaan saja. Karena semuanya itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi selalu berpegang teguh kepada tali Allah, selalu berserah diri kepada Allah, dan selalu mendekat kepada Allah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.